Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Sukses Muda Official. Sebelum kita lanjut di obrolan kita kali ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya ya. Serta nyalakan loncengnya supaya apabila ada video yang terbaru dari kami, kalian akan tahu. Terima kasih. 13 gaya hidup miskin yang kita lakuin tanpa sadar dalam kehidupan sehari-hari. Halo semuanya, dari list yang bakal aku sebutin ini, coba cek dan hitung berapa gaya hidup miskin yang kalian lakuin ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, belanja pakai paylater. Kenapa? Karena ini ngutang yang sistem kreditnya tuh cicilan. Kalian nyicil per bulan sedikit demi sedikit sampai utang kalian lunas. Oke lah, kalau cuma buat belanja sekali dan kalian masih bisa nabung dan investasi. Tapi kalau udah jadi kebiasaan, utang makin numpuk. Cicilan tambah panjang, ujung-ujungnya kalian bisa jadi bangkrut dan miskin karena nggak sanggup bayar utang paylater. Dan beresiko makin terpuruk ketika kalian gali lubang tutup lubang. Yang kedua, belanja impulsif karena promo dan diskon. Semua orang di dunia ini pasti suka ya sama yang namanya good deal. Tapi mau itu promo kek, harga normal kek, kalian harus menanamkan mindset bahwa hanya beli kebutuhan yang jadi prioritas utama. Dan kalian memang udah ngebudgetin belanja itu dari jauh-jauh hari. Bukan beli yang keinginan aja, bukan impuls lever mata. Tapi bukan berarti kalian sama sekali nggak boleh belanja apa yang kalian pengen ya. Cuma aku saranin kalian penuhin dulu budget untuk semua kebutuhan prioritas plus tabungan. Kalau masih ada sisa baru deh pakai uangnya buat belanja keinginan kalian. Yang ketiga, bergaya hidup mewah padahal nggak mampu. Definisi mewah dan nggak mampu di sini beda-beda ya, tergantung kondisi finansial kalian. Buat kalian yang gajinya masih Rp 2 juta sebulan, makan makanan 100.000 sehari itu udah mewah banget. Beda bagi yang gajinya Rp 1 juta sebulan. Intinya adalah kalau kalian memaksakan diri, memaksakan gaji kalian untuk bisa afford gaya hidup di luar kemampuan pendapatan itu, nah itu tandanya kalian udah masuk jebakan finansial. Mungkin banget dari kalian yang punya gaya hidup mewah karena gengsi supaya dapat pengakuan dari orang lain. Ya itu sah-sah aja ya, asal kalian udah bisa penuhin kebutuhan utama alias prioritas, punya dana darurat, dan aset buat masa depan kalian. Ingat, masih ada hari esok yang mungkin ada kondisi mendesak dan mengharuskan kita untuk ngeluarin uang banyak. Next, gaya hidup miskin yang keempat, keseringan buka e-commerce. Sebenarnya nggak apa-apa ya kalau kalian buka aplikasi e-commerce buat ngeliat barang yang kalian incer dan tujuan belanjanya untuk produktivitas. Contohnya kalian lagi nyari-nyari laptop untuk kuliah atau kerja, itu nggak apa-apa. Tapi kalian mesti hati-hati kalau kegiatan dari mencari barang itu tanpa kalian sadari memicu kalian untuk beli sesuatu yang nggak dibutuhin. Prinsipnya sama kayak kesalahan gaya hidup belanja impulsif yang tadi, yang sebelumnya. Kalau kalian ngerasa udah kecanduan buka aplikasi belanja online dan sering beli-beli yang nggak penting, saranku adalah mending kalian hapus aplikasi itu. Ntar install lagi kalau kalian udah mau belanja yang sesuai rencana alias budget. Lanjut gaya hidup miskin yang kelima, lebih suka nonton hiburan yang nggak produktif daripada membaca. Coba ingat-ingat, kalian kapan terakhir kali baca buku dan itu buku tentang apa? Sekarang banyak orang bahkan satu dunia mungkin lebih menikmati yang namanya hiburan aja. Makanya industri Hollywood dan Korea makin kaya dan gede. Nah, coba hitung berapa lama waktu yang kalian habisin untuk nonton hiburan ini. Termasuk film, series, musik, variety show. Bandingin sama waktu yang kalian pakai buat belajar dan baca buku, berita atau artikel soal finansial. Nih ya, kita nggak akan pernah, at least sampai saat ini, belajar dari sekolah tentang gimana caranya jadi kaya. Itu semua nggak diajarin. Kalau kalian pengen kaya atau merdeka secara finansial, nggak pusing mikirin uang, satu-satunya cara adalah belajar dari orang lain yang udah berhasil jadi kaya. Mereka nggak ngabisin waktu untuk leha-leha nonton drama atau baca buku-buku novel fiksi. Sebaliknya, mereka baca buku dan apapun itu seputar keuangan. Lanjut yang keenam, menabung buat bisa belanja bukan buat investasi. Orang kaya tuh nggak pakai uang mereka untuk bayar utang atau nabung buat beli barang-barang mahal. Nggak seperti orang biasa. Mereka belajar nyimpen uang untuk diinvestasiin. Mereka nggak ngabisin gaji mereka untuk pengeluaran. Nah, dari investasi tadi kan ada keuntungan tuh. Itu yang mereka pakai buat belanja, pengeluaran. Jadi, kalau kalian mau kaya, kalian nggak bisa cuma nabung, apalagi hanya dengan sebagian kecil gaji yang kalian peroleh. Next, yang ketujuh, berpikiran negatif bukan positif tentang uang. Uang nggak bisa beli kebahagiaan. Uang adalah sumber dari semua hal buruk di dunia ini. Orang kaya tuh pelit. Mereka kaya karena beruntung, karena keturunan aja. Ini adalah beberapa stigma dan persepsi negatif yang dipercaya orang-orang yang nggak punya banyak duit. Nah, uang dan kekayaan tuh dalam tanda kutip nggak tertarik sama pola pikir yang negatif kayak gini. Salah satu langkah pertama untuk jadi kaya dan bebas secara finansial adalah kita punya pikiran positif tentang uang. Dengan mindset yang positif, kita jadi punya tekad, tujuan, dan lebih berani ambil tindakan untuk mendapatkan uang ini. Namanya cara jadi kaya pakai Law of Attraction. Aku udah pernah bahas ini sebelumnya, kalian bisa cek videonya di YouTube ini ya.
Lanjut gaya hidup miskin yang ke-8, merasa tahu segalanya bukan berusaha untuk terus belajar. Nggak peduli seberapa banyak uang yang mereka punya, orang-orang kaya tuh nggak pernah puas dan berhenti belajar. Sebaliknya, orang-orang yang belum kaya biasanya pede kalau opini mereka tuh adalah opini terbaik. Mereka juga suka ngeguruin orang lain dan mereka seringkali ngerasa pendapat dan penilaian mereka tentang segala hal itu udah benar. Walaupun mereka cuma tahu sedikit tentang hal yang mereka yakini itu. Makanya banyak orang yang sibuk perang di komen media sosial itu biasanya mereka yang belum kaya tuh. Karena kalau orang kaya mereka tuh nggak punya waktu untuk hal-hal semacam itu. Mereka lebih pilih untuk cari pengetahuan baru. Orang kaya adalah mereka yang suka mendengarkan. Mereka baca buku, datang ke seminar-seminar, dengerin podcast, berguru sama mentor mereka dan selalu bersikap kayak murid yang lagi menimba ilmu gitu. Next yang ke-10, menyalahkan pemerintah bukan ambil tanggung jawab atas hidupnya sendiri. Orang yang belum kaya seringkali menyalahkan kegagalan dan kemiskinan mereka pada perekonomian, pemerintah, orang tua mereka, teman-teman pasangan, pekerjaan, bos mereka, kota tempat tinggal mereka, atau bahkan negara. Mereka selalu percaya kalau orang yang udah kaya, itu karena mereka punya privilege keturunan, orang tua yang sudah tajir, pekerjaan mereka bagus, atau karena ekonomi. Orang-orang biasa lupa kalau orang kaya bekerja mati-matian untuk mendapatkan kekayaan mereka sekarang. Entah itu orang tuanya yang kerja mati-matian dan si anak juga sebenarnya mempertahankan kekayaan yang diwariskan pada mereka itu. Jadi bedanya di sini nih, orang-orang kaya ngerasa bahwa hidup mereka itu tanggung jawab mereka sendiri dan mereka percaya kalau apapun yang terjadi, entah itu mereka jadi kaya atau miskin, itu konsekuensi dari hal-hal yang mereka lakuin dalam hidup mereka. Beda banget kan sama karakter orang biasa yang belum kaya yang tadi aku sebutin di awal. Lanjut gaya hidup miskin yang ke-10. Takut bakal dijudge orang lain bukan mikirin untuk diri sendiri. Ini mungkin tantangan terbesar kebanyakan orang ya. Padahal yang lebih penting di atas semua itu adalah apa yang kita pikirin tentang diri kita sendiri. Kalau kalian takut dijudge, nggak gaul karena nggak pakai HP boba. Nah coba kalian sanggup nggak beli HP itu tapi konsekuensinya kalian harus pakai cicilan yang bayaran per bulannya makan sebagian besar gaji kalian. Kalau kalian nggak sanggup, stop mikirin pendapat yang nggak penting dari orang lain tentang kalian. Mending kerja keras terus, duitnya kalian tabung buat investasi. Next yang ke-11, percaya bisa cepat kaya bukan pada proses perjuangan menuju kesuksesan. Yang namanya kesuksesan itu nggak ada yang tiba-tiba sekali jadi dalam satu malam. Sukses, kaya itu semua hasil dari upaya-upaya kecil yang kita lakuin secara konsisten setiap hari. Sayangnya, kebanyakan orang yang belum kaya selalu nyari cara cepat lewat keberuntungan, undian, atau bahkan judi. Beda sama karakter orang kaya yang berusaha keras untuk dapetin apa yang mereka inginkan, berapapun itu. Yang ke-12, pelit alias nggak suka berbagi. Ini salah satu bentuk dari scarcity mindset, alias pola pikir orang yang ngerasa uang tuh nggak pernah cukup. Seseorang yang takut uang atau harta yang dia miliki saat ini masih kurang buat ngebiayain dirinya, itu cenderung pelit. Padahal kalau dia pinter ngatur uang, semua kebutuhan udah tercover. Nggak ngutang salah sini, pasti bisa kok membagi sedikit uang dari gajinya buat orang lain di sekitar yang butuh bantuan. Nih gaya hidup miskin yang ke-13, cuma punya satu sumber income bukan lebih. Aturan pertama untuk jadi kaya adalah belajar gimana caranya supaya bisa dapetin uang banyak, ngasilin banyak uang dari apa yang kita kerjain. Kalau udah punya penghasilan banyak, kita pasti nggak akan sulit buat investasi. Nah, jumlah sumber pendapatan ini nih yang jadi perbedaan besar antara kita yang belum kaya, masih pas-pasan dengan orang-orang yang udah kaya raya. Kita cuma punya satu sumber income, sedangkan orang kaya punya banyak sumber pendapatan dari gaji di pekerjaan utama mereka, dan mereka juga punya investasi di mana-mana. Jadi kesimpulannya, selama kalian cuma bergantung sama satu sumber pemasukan, apalagi yang jumlahnya nggak seberapa, nggak banyak, yang bisa kalian alokasiin buat investasi, ya udah, kalian bakal susah tuh buat jadi kaya. Oke, jadi gitu ya. Semoga kalian yang masih punya gaya hidup miskin, mulai mencoba berubah supaya bisa menggapai tujuan kekayaan kalian suatu saat nanti. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan komen tips apa lagi yang kamu butuhin seputar finansial. Jangan lupa kembali lagi ya di channel Sukses Muda Official. See you!